Sebagian ulama salaf, diantaranya Sa'id ibn Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Beliau ini sudah sampai pada tingkat level di mana Ibnu Qayyim mengatakan level orang yang sholat itu ada 5. Level yang pertama, orang yang berdosa dengan sholatnya, kata beliau. Siapa ini orang yang berdosa? Orang yang sholat tidak sama sekali memberikan haknya. Ada orang sholat hanya karena disuruh oleh orang lain, hanya karena tidak enak, mau udu nggak udu terserah. Ini berdosa nih. Percuma dia sholat, dia berdosa. Karena di sini riya. Nah, itu. Dan tidak ada hubungannya dengan Allah SWT, malah berdosa dengan sholatnya. Ada orang yang kedua, sholat tapi nggak dapat pahala. Dia tahu diperintahkan sama Allah tapi tidak dapat pahala, karena dari awal takbir sampai salam semuanya menghayal. Ini orang yang percuma, nggak ada pahalanya. Masuk dalam sabda Nabi SAW, ada orang ya, yang hari kiamat diremuk-remuk sholatnya seperti pakaian kotor lalu dilemparkan ke wajahnya. Karena dari takbir sampai salam nggak ngerti apa yang dia lakukan. Untuk apa sholat kalau begitu? Allah nggak butuh sholat kita, ikhwani. Allah nggak butuh. Biar kita sholat khusyuknya luar biasa, sujudnya sampai berhari-hari nggak angkat kepala, tetap aja Allah nggak butuh dengan itu. Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah SWT berfirman, wahai anak Adam, apapun yang kau kerjakan tidak akan bermanfaat bagiku dan aku akan kembalikan kepadamu. Itu amal kalian yang akan bermanfaat buat kalian sendiri, tidak ada manfaatnya buat saya. Kata Allah SWT, hadis qudsi. Ini luar biasa, harus kita faham nih ya, tidak boleh salah dalam masalah-masalah seperti ini. Maka kita harus tahu bahwasanya sholat itu kita yang butuh dan bukan Allah Azza wa Jalla. Baik, Abu Sa'id al-Khudri, Ibnu Qayyim mengatakan tadi orang yang kedua adalah orang yang tidak dapat pahala sama sekali. Yang ketiga, orang yang dapat pahala. Dapat pahala, tapi pahalanya pas-pasan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ada orang yang sholat tidak akan mendapatkan kecuali setengah pahala sholatnya. Ada orang yang sholat tidak dapat kecuali 1/10 dari sholatnya. Jadi kecil, ada pahala tapi kecil. Lebih banyak menghayal daripada fokusnya. Yang keempat adalah orang yang sholat berusaha untuk fokus, gitu kan? Tetapi terkadang masih menghayal, masih terlintas. Maka ini lebih dominasi pahala yang dia dapatkan daripada hilangnya pahala. Karena kalau kita lagi baca Al-Quran atau kita lagi baca bacaan sholat, kemudian kita fokus, dapat konsentrasi, ikutin bacanya, dapat pahala terus per hurufnya, gitu kan? Pergerakan juga ada pahalanya. Tapi pada saat kita baca terus kita nggak sadar lagi menghayal, cuma lisan kita karena sudah terbiasa membaca jadi ngucapin kena rutinitas, itu nggak ada pahalanya, gitu kan? Itu nggak ada pahalanya. Orang yang keempat ini adalah golongan orang yang dapat mayoritas pahala sholatnya, tapi masih ada yang hilang. Bedanya tadi dengan orang yang ketiga, mayoritas pahalanya hilang, cuma sedikit yang dia dapatkan, gitu kan? Terbalik. Yang kelima ini yang luar biasa, orang yang sholat semuanya dari takbir sampai salam fokus. Bahkan kalau mereka sholat, mereka sudah lupa siapapun yang ada di sekitarnya. Mereka tidak perlu tahu tempat itu di mana mereka berada, sampai pada tingkat itu. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dikatakan dalam riwayat dan masuk dalam poin yang kelima ini. Jadi bukan jangan anda katakan oh susah orang kalau fokus sholat, itu nggak ada susahnya. Asal dia mau, dia tahu dulu nilainya kadar sholat itu. Abu Sa'id al-Khudri berkata radhiyallahu anhu, saya pernah disuruh oleh Nabi SAW menjaga pasukan di malam hari dan Nabi SAW sedang tidur bersama dengan pasukan. Maka saya pun sholat di semak belukar. Pada saat saya lagi sholat, tiba-tiba ada mata-mata musuh dari jauh itu yang memanah ke arah saya dan tepatnya jatuh di jantung saya. Di tengah-tengah dadanya jatuh di jantungnya. Dia bilang lalu keluar darah. Tetapi pada saat itu saya sedang sangat menikmati surah Al-Kahfi yang saya baca, sehingga saya tidak merasakan perihnya dan sakitnya anak panah itu. Tetap baca surah Al-Kahfi dengan tenang. Al-Kahfi mengalahkan itu semua, gitu kan? Lalu kemudian dia berkata, mata-mata itu melepaskan lagi anak panah yang kedua. Dilepaskan anak panah kedua, jatuh tepat di sebelahnya anak panah pertama, tergores, keluar darah lagi. Tetap saya masih belum merasakan sakitnya karena nikmatnya membaca surah Al-Kahfi. Sampai musuh itu melepaskan 9 atau 10 anak panah. Sasarannya semua hampir sama, di jantung. Dia bilang, kalau bukan karena saya khawatir, ini sudah mulai berat, ini 10 anak panah di dadanya.
Dia bilang kalau bukan saya khawatir saya terbunuh dengan anak panah selanjutnya, kemudian Nabi SAW dan sahabat-sahabat yang lain akan dibunuh oleh musuh, demi Allah saya akan selesaikan sholat saya dengan surah Al-Kahfi. Tapi karena saya khawatir itu maka dia ruku. Dia bilang waktu saya ruku, kemungkinan mata-mata itu tahu kalau saya manusia. Tadi dia ragu, kemudian dia lari dan tidak jadi menyerang pasukan muslimin. Tapi saksi bahasan kita bukan masalah perangnya. Bagaimana Abu Sa'id Al-Khudri bisa fokus sampai tidak merasakan sakitnya anak panah. Coba nih teman-teman di sini kalau digigit nyamuk, ya. Digigit nyamuk gimana tuh? Jangan kan digigit, baru suaranya sudah sudah buyar semua konsentrasinya, gitu kan? Seseorang di antara sahabat dan tabi'in dinukil dalam buku-buku tentang khusyuan salat, kumbang datang menggigit, menyengat dahi mereka, berdarah, mereka nggak bergerak, seperti batang pohon yang kokoh. Luar biasa, karena mereka tahu sama siapa mereka berhadapan, gitu kan? Dan memang ini sudah menjadi tradisi mereka, ya.